Lu number one di PPV-nya ya? Ya. Beyond 5, Aziz versus KJ. Ya. Itu berapa bro nominalnya? 536.000. Mas 36.000 kali 50.000 berapa tuh guys offsetnya? 25M itu. Iya kurang lebih. Itu belum termasuk sama tiket indoor tenis. 5.200 tercatat yang masuk ke dalam. 30M lah ya. Gimana caranya sih untuk bisa mencapai angka itu loh? Uang yang dikumpulkan itu cuma tinggal gimana caranya menukar barang dan jasa yang tadi sesuai dengan kali-kaliannya. Nah yaudah dari ABC apa yang harus ditambahin? D, E, F, G, H, I, J. Evaluate, baru execute. Lu bakal apakan duit ini? More resource, more capacity, jangkauan kita terhadap atlet-atlet di luar Indonesia juga lebih banyak. Yang di dalam Indonesia apalagi. Apa yang menyebabkan Selos bisa seberiman ini kepada Tuhan Yesus? Apa titik baliknya? Gua coba bangun menara Babel gue sendiri, try to get money lah. Semuanya gagal. Berimanlah bahwa apapun yang lu kerjakan itu akan menjadi besar. Jangan pernah lu banding-bandingin orang yang lebih miskin daripada lu atau lebih kaya daripada lu. Comparison is the thief of joy. Tentang Beyond 5 katanya sebelum mulai ada organisasi yang nggak mengizinkan lah untuk atletnya ini bertanding, ya kan? Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun itu gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Selos! Yap. Welcome back. Setelah berapa lama yang terakhir kita podcast? 2000 tahun Pak, gue masih ditemuin di es sebelum negara api menyerang. Sekarang udah dibongkar. Apa gue lagi kemarin kepotong Pak pas lagi kurban. Iya betul. Lumayan tuh kakinya ada 8 kan. Lumayan lah. Se-RW dapat semua daging apa. Sapi terbang. Tapi tuh by the way lu kayaknya bintang tamu ketiga atau keempat ya? Waktu itu yang pas gue awal-awal. Gue ngapal tuh karena podcast lu Pak. Tapi yang jelas podcast lu udah lama banget. Gue tepuk tangan lu dong. Kok jadi lu yang jadi host ya? Hah? Kok jadi lu yang jadi host ya? Enggak. Oh itu cuma apresiasi doang gitu? Apresiasi. Oh, iya. Si influencer. Iya. S Samuel Chris Show. SS. Keren. SSS Samuel Chris Show si influencer. Iya. Thank you loh. Mantap. Tapi gue lihat tadi di casing lu itu Dragon Ball. Dragon Ball. Lu nonton Dragon Ball? Nonton. Semuanya? Enggak, gua atau nonton. yang di Global TV doang terus setelah itu dia kepotong episode berapa terus dia gak lanjut? Gua nonton yang Z sama Budokai Tenkaichi. Ini yang baru-baru yang GT gue udah gak nonton. Oke. Dan lu nonton semua anime atau cuma Dragon Ball? Gue gak nonton semua anime, tapi gue ada beberapa anime favorit. Hunter x Hunter, gue nonton AOT, gue nonton My Hero Academia. Favorit lu yang mana? My Hero Academia. Boku no Hero itu. Oke. Lu nonton? Gue gak nonton itu. AOT lu nonton? Nonton setengah. Yang gue nonton bener-bener Demon Slayer, One Piece. Oh iya, Demon Slayer gue gak gitu suka. Kenapa? Bini gue suka. Ya Demon Slayer bagus banget sih. Gue kayak kumpulin Pop Martnya gue beliin semua sampai yang. Gue gak gitu suka ceritanya yang ketiga tuh yang udah desa penempak. Oh. Swordsmith Village itu gue gak gitu suka. Agak slow sih di situ memang. Iya kurang. Terus pokoknya terakhir yang Hashira Arc itu ya yang terakhir yang dia latihan kan. sebelum itu yang paling gue suka pas lagi Tengen Uzui. Iya. Desa penghibur. Iya. Yang Zenitsunya yang ada gitu kan. Nah itu paling mantep ya. Itu terakhir dari situ gue udah gak suka lagi. Duh, tapi maksudnya sesibuk itu lu masih bisa waktu buat nonton ya? Dulu itu kan sekarang dulu. lagi gak ada. Gue lagi nungguin anime baru. Kaiju number 8 sekarang baru keluar season pertama. Gue tapi belum nonton. Itu gue nonton episode 1 gue bosan sih. Gue gak suka yang kayak apa ya? Kayak apa sih namanya itu yang monster-monster laut? Apa sih namanya? Apa? Godzilla. Itu kan Godzilla Pak. Iya. Titan gitu. Titan. Aku kurang suka sih. Kenapa Pak? Ya kenapa kita jadi bahas anime ya? Udah. Kan lu yang bukan. Iya betul. Oke maaf ya penontonnya. Hari ini gue mau bahas tentang Beyond nih. Iya. Karena di podcast ini kita membahas tentang gimana cara orang mencapai kesuksesan. Oke. Dan lu ini kayaknya udah apa ya, top of mind, market leader. Wah Beyond ini sudah kayak number one di Asia ya sekarang ya. Enggak lah, amin. Tapi kalau misalkan dilihat dari map peta dunianya, nomor 1 tetap UFC lah Pak. Asia. Dia yang Las Vegas. Asia kan itu kan. Masih ada One Championship juga. Oh ya One itu Asia ya. Iya, kalau dilihat dari beberapa matrix mungkin ada yang kita unggul, tapi tetap secara acara mereka tuh 70%
partai 1 tahun, bahkan lebih banyak dari UFC One Championship tuh. Wow. Iya, tapi Metrik ya apa yang lu unggul yang lu bilang tadi? pay per view, Nah, views, oke. ya gitu sih. Mereka tapi liganya lebih jalan, gua liganya kan baru mulai. Iya. Matrix itulah yang gua unggul. Sih. Tapi lu masih ingat gak yang awal-awal yang bahkan Beyond belum ada kita sudah bahas sebenarnya yang pas gua nginep itu. Iya. Lu bilang, bro gue mau bangun. Terus influencer waktu itu masih kayaknya juga belum ada deh. Iya. Kayaknya belum ada deh. Iya. Terus waktu itu kita ngobrol-ngobrol ngomongnya gue pengen bikin pelatihan nih tapi online gue bilang kan. Terus sekarang udah ada offline gue dan lain-lain sudah berkembang lah. Terus Beyond waktu itu lu bilangnya apa ya waktu itu ya? Kayak lu pengen iseng bikin tinju lah lu bilang kayak gitu kan. Tapi ternyata membuahkan. Tapi kayaknya gue belum bahas Beyond tuh. Masa sih? Lu bilang gue pengen bikin namanya Beyond. Terus gue tanya kenapa Beyond? Karena ini Beyond lu bilang kayak gitu. Oh gitu ya? Lu kasih tau gue filosofinya. Pas lagi podcast kali itu. Kagak. Pas lagi nginep gue belum bahas kayaknya deh. Beyond. Gue lupa sih. Cuman pokoknya di malam itu yang gue ingat satu-satu yang gue bantai lu Real Madrid doang. Ya. Oke, tapi mundur dikit ya bro. Nyangka gak maksudnya akhirnya Beyond bisa sebesar ini sekarang? Kalau dengan kekuatan gue sendiri pasti enggak lah. Dengan bantuan Tuhan ini semua Pak. Karena angka-angkanya mungkin banyak konten kreator atau banyak media-media yang jauh lebih besar secara kapasitas, resource, angka. Tapi Tuhan kasihnya ke gua gitu. Wow. Oke, dan tadi yang lu bilang lu number 1 di PPV-nya ya? Ya. Itu yang terakhir pecahkan rekor lagi kan? Ya. Beyond 5. Yang Aziz versus KJ. Ya. Itu berapa bro nominalnya? 536.000. 2 kali lipat dari yang sebelumnya? Pertama 300.000, kedua 416, ketiga 536. Tapi yang lebih nyetak rekor lagi adalah bajakannya. Hah? Concurrent viewers bajakannya itu di TikTok only 1,5 juta. Hah? Terus belum lagi ada yang cuan di Telegram. Dia jual pay per view harga 10.000 rupiah. Damn. 200.000 orang yang nonton. 2M lah itu ada orang jual. Damn. Terus kalau kayak gitu kenapa ini tahunya setelah acara selesai atau? Iyalah. Iya sambil berjalan namanya serangan kan kita gak ada yang tahu. Bahkan pay per view gue dimulai ada orang report bareng-bareng IG gue gak bisa ngupload. What? Oke. Itu stres banget sih pasti. Tiap Beyond kita begitu sih. Yang, Ada aja Beyond 4 gue mau dihack. Beyond 1 tuh gue. Tuh yang wifi mati itu yang bener-bener sampai itu Beyond 3 ya? Beyond 3 ya. Yang mati lampu gak sih itu? Bukan mati lampu? Ada yang matiin wifi-nya dari pusatnya. Karena mestinya gak mungkin mati Pak. Circle 1 itu gak mungkin mati. Terus tiba-tiba katanya hari Sabtu ada maintenance. Gue minta suratnya, gak ada suratnya. Surat maintenance. Kan gini dong kan mati. Terus gue minta lah sama orang PPK-nya gitu kan. Yang ngurus tenis indoor. Mana surat maintenance ya kalau hari ini ada pemberitahuan maintenance. Hari Sabtu loh ini. Dan itu tanggal gue misalnya tanggal penghitungan akhir gelombang 2 kalau ada coblos-coblosan lagi. Nggak ada suratnya. Terus ya udah mati aja dari jam 3 sampai jam 6 malam. Dan yang terakhir ini yang tadi ya yang serangan itu melalui bajakan itu ya supaya mengurangi PPV kali. Itu nggak serangan sih, orang mau nyari cuan aja kalau gue ngelihatnya ya. Tapi keterlaluan sih bro sampai segitunya. Mungkin tuh juga matriks acaranya sukses, orang jadi niat bajak. Kalau acaranya nggak sebegitu menggugahnya mungkin mereka nggak, kan ada yang nyari followers. Nanti live di akun saya, jangan lupa follow dulu, nanti live-nya private gitu-gitu. Oke. Tuh berarti kalau berapa 500 berapa? 36.000. Mas 36.000 kali 50.000 berapa tuh guys offsetnya? Ya adalah segitu lah. 25M itu. Iya kurang lebih. Itu belum termasuk sama tiket di indoor tenis. Ya tenis indoor Senayan 4.900. Tapi itu juga masih jebol-jebol Pak. 5.200 tercatat yang masuk ke dalam. Berarti ada yang gak pakai tiket masuk? Ada calo terlalu banyak. Ada yang ada calo yang canggih bisa kopi gelang gitu-gitu, itu normal sih Pak. Tapi ya semoga makin lama kitanya yang makin pinter buat bisa basmi mereka semua gitu. Ya bro, untuk mendapatkan omset, kita bilang tadi omset ya, omset mungkin di 30M lah ya sekali acara Beyond 5 ini. Gimana caranya sih untuk bisa mencapai angka itu loh? Basic matematik sih, itu matematika normal aja kayak berapa kali berapa hasilnya berapa gitu. Bukan, maksudnya cara lu untuk maksudnya membawa crowd segitunya. Ini kita ngomong teknis bisnisnya nih. Oke, marketingnya deh. Gimana cara lu bisa membawa orang sampai segitu hype-nya gitu loh? Ada gak teknik khusus yang dipakai oleh Selos? Gak ada sih. Gue edukasi murni buat ngembangin combat sport. Terus diterima dengan baik. Intinya dia
Ya pokoknya gue edukasi terus diterima dengan baik. Buktinya ya dari Beyond 1 terus di Beyond 3 kita coba pay per view. Akhirnya 300.000 orang yang beli dengan harga 20.000. Terus dilanjutin lagi sama Beyond 4. Mulai kebuka market Malaysia. Malaysia hebat banget sih. Malaysia tuh kalau secara demografi mereka warganya itu 1/10 kita Indonesia. Tapi daya serapnya 1/3. Buying powernya maksudnya? Daya serap. Kalau dibilang buying power menurut gue mungkin lebih banyak. Misal ya dari 300 juta orang Indonesia dibanding 27 jutanya Malaysia. Mungkin orang yang dengan buying power tinggi di Indonesia lebih banyak dari 27 juta menurut gue. Karena kita populasinya lebih besar. Karena kita populasinya lebih besar. Okay. Tapi daya serap. Daya serap beda apa? sih. Daya serap karena terserapnya seperti itu gitu loh. Kalau buying power kan belum tentu beli. Oh maksudnya mereka sampai mengeluarkan duit. Jadi gini. Lu suka tenis, gue suka tinju. Ya. Lu buying powernya A, gue buying powernya A, sama kan? Oke. Tapi orang jualan tentang tenis. Ya. Yang akan terserap lebih baik sama orang yang suka tenis gitu. I see. Kalau yang jualan tentang tenis gitu. Berarti dari 500.000 itu Malaysia itu berapa porsi yang di Beyond? Gue belum cek. Oh. Gue belum cek dashboardnya. Cuman kalau yang Beyond 4 setengah-setengah? 1/3 kan tadi. Oh 1/3. Wow. Oke, dan akhirnya strategi awalnya kan lu buat Indonesia versus Malaysia juga nggak nyangka kan bahwa hype-nya akan sebesar itu kan dari Malaysia. Jadi menurut gue ya yang bikin kita lebih gampang diterima karena genuine mungkin ya. Oke. Karena genuine jadi orang tuh lebih spektrum menerimanya, jadi lebih banyak spektrum yang diterima. Jadi bikin orang tuh banyak nebak-nebak karena kalau misalkan terlalu diatur dan lain segala macam, lu mau ceritanya seperti ini, ceritanya seperti itu, orang tuh akan susah buat relate, akan susah buat serap gitu loh. Jadi cerita yang raw itu yang bikin orang tuh gampang relate gitu. Gampang less education lah Pak. Berarti yang Malaysia ini gak sengaja sebenarnya dicoba dan ternyata works banget sampai Beyond 5 kan ada Malaysianya itu kan ya. Jadi gini, kalau mau bikin apa namanya kan gue mau hard and hub combat sport di Asia. Yeah. Udah pasti sengaja. Oke. Jadi gue mau bikin semua pertandingan besar yang ada di Asia itu ada di Indonesia. I see. Terus apa dulu yang diarungin? Asia kecil dong, Southeast Asia. Sebelum Asia Pasifik, Asia besar. Ya. Ya market mana yang paling mirip sama Indonesia secara culture, secara ya kita udah tahu pasti emang secara culture tuh ya Malaysia bahasanya paling mirip dan lain segala macam. Jadi ya kita ke Malaysia dulu gitu. Dan Malaysia banyak heritage atlet yang luar biasa gitu. I see. Nah kembali ke yang tadi omongan lu yang ngomong bahwa kita itu genuine loh, kita raw. Ya. Itu berarti no gimmick at all yang semua yang terjadi itu. Kelihatannya genuine sih. Oke. memang genuine. Jadi Dan ya, mungkin kuncinya di situ ya bro ya yang tadi ya. Justru kalau semakin diatur netizen tuh bisa ngerasain ya yang kayak ini sengaja didorong nih pas waktu face off misalnya kayak gitu-gitu. nggak tahu juga ya gue, tapi yang jelas kalau kita nggak pernah nyoba diatur ya. Iya. Jadi kita nggak tahu bedanya apa. Cuman kalau ditanya powernya apa, genuinity itu pasti lebih gampang diterima lah. Gitu. Oke. Dan berarti lu gak jadi gondrong? Enggak. Kemarin belum. gondrong 1 juta ya? Belum. Karena memang mungkin belum kapasitasnya juga buat bisa dapat 1 juta ya. Karena ya mau dibajak ataupun gak dibajak, memang mungkin gue pantasnya baru dapat 536.000 gitu. Kalau enggak mungkin sombong Pak. Iya. Iya sih. Cuman ini kan ibaratnya kayak duit yang besar banget yang lu dapatkan sepanjang lu berkarir ini kan. Lu bakal apakan duit ini? Apakah dipakai untuk modal di next showbiz atau gimana pengembangan Beyond? Banyak yang mau gue lakukan, mungkin gue gak bisa sebutin satu-satu. Oke. Secara aiming menurut gue uang ini ya is just a number aja sih. Jadi more resource berarti more capacity berarti kita bisa lebih mengenyangkan atlet. Jangkauan kita terhadap atlet-atlet di luar Indonesia juga lebih banyak. Yang di dalam Indonesia apalagi. Terus ya itulah yang mungkin yang paling dasarnya ya. Kalau sisa-sisanya kita masih working on it. Kita juga belum evaluasi secara besar-besaran first half kita tuh tingkat kesuksesannya tuh berdasarkan dari mana. Karena kalau kantor kita tuh punya satu moto namanya
evaluate, Wow. baru execute. Jadi kita pastikan kita evaluasi sampai nggak ada yang ketinggalan. Wow. Jadi kalau gagal, kita pastikan semua faktor gagalnya itu kita tinggalkan di belakang dan kita tidak akan pernah ulang lagi. Kalau sukses, kita pastikan itu bukan hoki dan kita pastikan itu bisa diulang berkali lagi. Gitu. Wow, oke. Tapi kan yang gue lihat sekarang kan awal-awal mungkin Beyond ini lebih ke influencer fight ya. Sekarang kan yang gue lihat udah proporsinya ini udah mulai berkurang nih yang influencer fight. Apakah influencer fight ini akan menjadi salah satu pemicu orang buat nonton Beyond di kedepannya atau akan nanti full jadi atlet semuanya? Oke. Jadi kalau misalkan di luar negeri kan kita ngelihat namanya crossover boxing. Belum ada yang crossover combat lah ya. Oke. Buat gua apa yang udah di dunia kita bikin aja, nggak perlu gua nggak suka ada batas seperti itu gitu. Jadi buat gua itu kan cuman influencer kah apakah hampir semua influencer yang ada di kita pun menjalani kehidupan sebagai atlet. Dan gue juga mau atlet-atlet gue belajar dari influencer bagaimana how they market themselves gitu. Karena gue juga mengedepankan buat mereka itu kalian udah latihan 3-6 bulan yang keras untuk satu pertandingan misalkan 9 sampai kalau misalkan 12 ronde ya 12 kali 3 gitu kan. Yeah. Please kalian jangan sampai menyesal ngomong apa yang kalian mau ngomong cuman karena malu, takut dan lain segala macam. Please do market yourself so people can know hard work kalian itu buahnya seperti apa gitu. Di pertandingan kalian 3 kali 3, 3 kali 5, 3 kali 12 ronde gitu. Oke, dan itu apakah ada kontrak jangka panjangnya kah? Kayak kan UFC kan langsung 5 pertandingan. Ada deh. Oh, itu. Ada deh. Soalnya kan ada beberapa yang kita kontrak jangka panjang. ya, soalnya yang gue lihat kan sayang bro. Maksudnya lu udah ngeguru mereka, lu yang ngegoreng. Terus tiba-tiba pindah gitu kan sayang gitu loh. Enakan ada kontrak sih sebenarnya. Iya, thank you for the insight. Oh, itu insight ya? Iya, insight. Harusnya lu udah tahu lah itu. Hah? Harusnya lu udah tahu juga lah. Iya. Oke, by the way, gue ada dengar kabar-kabar burung yang lewat-lewat tentang Beyond 5. Katanya sebelum mulai itu ada terjadi chaos di situ. Ya. Izinnya nggak keluar dan lain-lain. Izin. Maksudnya ada organisasi gimana ngomongnya? Nggak tahu gua, kan kabar burungnya lu yang denger. Iya, kabar burungnya adalah ada organisasi yang nggak mengizinkan lah untuk atletnya ini bertanding, ya kan? Dan akhirnya ini boleh gue sebut kan, gak apa-apa kan ini kan kabar yang gue dengar kan. Aziz gak boleh bertanding, ya kan karena ada itu. Nah, apakah karena alasan itu tiba-tiba terbentuk organisasi baru tuh, apa namanya? CCC ya? Apa JCC? Apa sih namanya? UCC. UCC. Aku nggak tahu juga ya. Lu tapi dengar kabar burung dari mana? Ya, gue nggak tahu karena gue harus fixin juga kan. Kayak. Ini dengarnya dari Aziznya langsung. Oke. Kalau dengar dari Aziznya langsung, ya gue kalau misalkan dasarnya kenapa UCC itu dibentuk untuk bisa kita punya organisasi yang jelas independen, mandiri juga profesional. Itu yang pertama. Karena kan kalau misalkan organisasi yang dibentuk sama pelaku itu pasti akan jauh lebih gampang bentuk evaluasinya. Contoh, ini kan di dalamnya ada gua sebagai liga Beyond, ada One Pride, Pak Ardi sebagai liga juga di MMA dan juga ada MTech sebagai penyiar. Bentuk evaluasinya untuk semua lini tuh jauh lebih oke. Kalau UCC ya dibentuknya seperti itu. Berarti ada 3 organisasi sekarang boxing di Indonesia? Maksudnya? Ada ISKA ya bener ya? ISKA itu kickboxing, itu tuh International Federation yang ada di dunia. Satunya apa? Singkatannya itu ISKA itu International Sport Karate or Kickboxing Association. Terus kalau kickboxing tuh ada 2, itu kan dia yang profesional, yang amatir itu ada namanya WAKO. World Association or Amateur Kickboxing Organization, intinya gitulah. Terus yang ketiga UCC. UCC itu ya masih di Asia aja sih, kita masih mau ngembanginnya di Asia. Kalau misalkan kita dengan ISKA dan WAKO itu nggak berseberang, maksudnya nggak bersinggungan karena kita beda sendiri ya. Beda, kita kan independen, mandiri dan juga profesional. Jadi kita juga nggak ada kickboxingnya, kita tuh memajukan ada satu rules yang homegrown sendiri, itu namanya kick striking. Kick striking itu lu yang buat atau memang sudah ada aturan dari zaman dulu? Nggak, ya kita yang buat. Wow, berarti olahraga baru ya? Ya. Oke, nah apakah itu asal mulanya terbentuk ini karena adanya yang larangan tadi tuh, akhirnya dicari solusi gimana cara biar tetap tanding, akhirnya terbentuk UCC? Gak tau, lu boleh tanya Aziznya langsung sih. Kalau gue sih, gue bukan dengan kapasitas gue bisa ngomong. Walaupun gue adalah pelaku dan orang yang berada di
problem itu gue nggak mau ngomong apa-apa. Tapi lu kena mental gak kalau Enggak sih. Pressure make diamond bro. Oke, terus apa maksudnya kendala dalam dalam membuat Beyond 5 ini tuh yang membuat lu terpressure tuh apa sih? Buat gue punya wangsit 2025. Kayak setiap tahun tuh Tuhan kayak kasih rema gitu lah. 2024 tuh tahunnya harvest gue, Tuhan bilang. Udah lewat dong? Udah lewat. 2025 harvest tuh maksudnya menuai apa yang gue tanam kan. Kan banyak yang gue tanam dari 2020, 2021, 2022, 2024 adalah waktunya gue menuai. 2025 wangsitnya adalah gue suruh jalan lurus terus. Ini waktu ini. Jadi gue gak belok-belok, mau ada serangan dari manapun gue harus tetap jalan maju lurus ke depan. Gak usah nengok, don't fight their fight, just fight my fight. Checklistin objektifnya maju, udah. Ini suaranya lu kayak Tuhan tuh ngomong selos gitu. Kan doa kan ya. Biasa kalau lagi saat teduh gitu suka dapet kayak gitu Pak, rema gitu Pak. Lagi baca Alkitab gitu. Wih, lu rohani banget ya bro. Enggak rohani banget. Semestinya memang semua manusia yang bentuknya masih daging dan tulang itu sama spiritualnya memang harus nyambung Pak. Harusnya kalau nggak baru itu lu jadi ultimate yourself lah, ultimate self. Yeah, setuju. Karena kalau nggak ada itu ya banyak faktor X yang kita nggak tahu kan di hidup ini. Iya. Dan yang membawa kita sukses juga faktor X sebenarnya. Iya. Apa sih hal yang paling sulit dalam menjalani bisnis Beyond ini? Karena gue pernah ngomong sama lu juga kan, gue bilang bro, kalau gue di posisi lu gue nggak mungkin bisa jalanin Beyond. Susah banget menurut gue nggak punya kapabilitas untuk bikin event segede itu dan penuhin semua itu hanya the chosen one menurutku, orang-orang yang dipilih gitu. Jadi, Thank you. Jadi kesulitan terbesar sebenarnya apa sih dalam membangun bisnis promotor ini? Supaya orang yang mau bangun itu mikir-mikir juga. Buat bisnis apapun sih menurut gue pasti ada kesulitannya masing-masing. Gue Betul. yakin si influencer ada kesulitannya, lu bikin podcast dan konten ada kesulitannya, lu bikin agency ada kesulitannya. Buat gue apa yang gue install kemarin setelah gue ngerjain Beyond 5 itu the art of being unstoppable. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan gue gak boleh stop. What made anything life throws at you lah, don't stop. Tapi paling sulit apa? Yang kayak mungkin Karena manage people-nya sangat atau? gampang buat stop. Apapun itu bisa crack us yang kayak udah di ujung gitu. Ya orang, ya masalah politik, diplomasi, birokrasi. Simple Pak, administrasi, hal-hal seperti itu tuh bisa crack kita kapanpun. Gue nggak tahu itu masalah, bisa misalkan gue ada masalah sama bini gue, terus gue ada masalah sama siapa misalkan teman-teman gue, terus gue misalkan masalah juga sama emak gue atau masalah gue sama siapa, terus tiba-tiba mungkin ada masalah kecil administrasi di kantor gitu, dan itu bisa crack gue gitu. Jadi apa yang gue download adalah the art of being unstoppable. Jadi gimana caranya gue apapun yang terjadi dalam hidup gue nggak boleh stop. Wow, ada bocoran tipis gak tentang Beyond 6? Beyond 6 tahun ini kan? Ya, Indonesia Malaysia 2 November. Ya. Oke, itu Indonesia Malaysia 2 berarti pemain-pemain yang lama dipanggil lagi? Mestinya ranking paling atas ya. Antara Indonesia dan juga Malaysia. Liganya kan masih dibentuk, kita masih ada Beyond Madness juga. Ya. Agustus ini. Wow. Antara 23 atau 30 Agustus kita masih belum bisa kabarin juga, cuman yang jelas itu sih. Apa bedanya Madness sama yang showbiz biasa itu? Madness itu card buat TV. Tapi fighternya kan bisa aja yang dari main fight dong juga? Bisa. Jadi kita bikin produksiannya memang buat TV. Showbiz tuh buat showbiz. Gimana caranya memang lu nonton langsung sama nonton di rumah ya udah pasti 1000% beda. Kalau misalkan lu nonton Madness tuh mungkin beda, tapi yang udah pasti itu tuh lebih ditajemin buat TV gitu loh. Karena buat gua atlet-atlet kita harus dikenal secara mainstream sampai ujung-ujung daerah. Sampai ujung-ujung bumi kalau bisa gitu. Oke. Dan kita dapat kerjasama sama SCTV, TV nomor 1 di Indonesia. Wow, luar biasa. Itu setahun di tahun 2026 targetnya berapa? 2026 atau 2025? 2025 kan tinggal 2 nih. Oke. 2026 pengennya berapa? Ada 3 sebenarnya, ada Beyond Tryout juga September. Jadi total 2025 sudah berapa event? Kalau Beyond doang itu udah 3. Ya. Kalau Beyond doang, kalau dicampur sama
campaign-campaign yang ada di Selo ZXZ mungkin ada 5 ya. Maksudnya itu pukulan terkuat di bumi. Ya itu dihitung juga. Karena itu heavy production kan. Tapi kalau di tahun depan kayak misalnya kita tambahin semua Madness, Tryout dan Beyond, itu total ada berapa event tahun 2026? Masih belum tahu karena gue nggak pernah mau bikin tanggalan yang gue belum evaluate. Jadi bahkan kita belum selesai 2025, gue nggak bisa jawab 2026. Bukan karena gue rahasia ya. Iya. Memang belum gue plan. Pokoknya tapi yang jelas ada Beyond 7 itu di Malaysia awal tahun. Oh pindah lokasi? Iya. Nggak pindah lokasi ya, memang kita mau bikin acara di Malaysia aja. Kenapa? Dan Kemenpora mau bantu. Kenapa? Kenapa di Malaysia? Kenapa di Malaysia? Kenapa enggak? Mungkin apakah ada reasonnya yang kayak tiketnya lebih mahal atau apa? Enggak sih. Malaysia kita punya banyak sekali Malaysian fans kan. Iya. Why not kita bikin di Malaysia gitu? Ya sama kayak mungkin lu nanya, tiba-tiba lu nanya Chris Martin ya. Kenapa Coldplay bikin di Singapura gitu? Pasti jawabannya mungkin sama ya, karena gue banyak fans di Singapura. Oke. Kenapa lu bikin di Indonesia? Ya karena banyak fans di Indonesia. Ya jadi ini mungkin kayak nanti UFC kan bisa pindah-pindah nanti di New York, di Dubai dan lain-lain ya. Amin. Wow, target Beyond 10 tahun ke depan ada vision gak? Banyak. Apa salah satu yang paling menurut lu itu sekarang masih gila tapi kalau ini terjadi? Hard and Hub Combat Sport di Asia karena kita gak pernah dikenal sebagai makernya juara dunia. Di tinju kita masih ada Filipina yang jauh lebih advance. Di kickboxing masih ada Jepang. Taekwondo Korea. Karate di Jepang. Heritage combat sportnya memang belum setebel itu gitu. Tapi kalau misalkan apa yang udah dibangun ribuan tahun itu tiba-tiba dalam 10 tahun ke depan gitu. Indonesia benar-benar legit disebut kayak Las Vegas Fight Capital of the World. Ya. Jadi Indonesia jadi hard and hub combat sport di Asia ya why not. Wow. Masih ada Thailand juga dengan Muay Thai-nya. Jadi heavy job ya? Heavy job. Kalau dilihat sebagai, gue gak pernah lihat sebagai beban atau sebagai job sih. Dijalani aja gitu ya? Iya, gue ngelihatnya ini calling purpose. Jadi sama kayak lu ngelihat sapi, lu udah tahu tuh dia lahir, lu nggak kenal sapinya, lu udah tahu tuh sapi kalau cewek udah pasti buat perah, kalau misalkan dia sapi yang gemuk ya buat penggemukan, buat dipotong, lu udah tahu itu takdir hidupnya. Tapi kalau gue pribadi setelah gue ngejalanin hidup 25 tahun, gue udah tahu purpose gue tuh di sini gitu. Oke. Nah untuk menjalani Beyond ini butuh super team pastinya dong. Ya. Gimana caranya lu build super team lu itu? Each one teach one. Itu pilar kelima hip hop tuh. Knowledge. Knowledge is forever. Jadi gue selalu coba samain knowledge dulu. Supaya apapun pos-pos pekerjaan lu. Mau lu editor, mau lu creative director, mau lu administrasi. Itu lu punya pemahaman yang sama tentang field lu. Jadi semua orang bisa saling ngobrol tentang pekerjaannya masing-masing. Dengan perspektif masing-masing. Itu cara gue bikin tim. Gue bikin tim benar-benar dari kecil, sekarang ada 27 orang, itu gue merasa itu real powernya. So nalar semua orang itu gak mati di posnya mereka. Itu. Jadi misal editor kan pasti pas masuk ya dia expect kerja ya ngedit aja. Yang penting gue ngedit paling keren lah gitu. Oke. Misalkan administrasi ya gue gimana caranya bikin administrasi serapi mungkin lah gitu. Oke. Tapi nalarnya mati di situ kebanyakan. Di tim gua itu gua biasakan knowledge-nya tuh semua tentang semua pos tuh bisa sama gitu. Gak gampang, tapi I love my team. Gue benar-benar buat gua di eksekusi Beyond 5 kemarin dengan sebegitu banyaknya masalah, tim gua sangat solid, sangat luar biasa. Sense of belongingnya sangat tinggi. Gue gak bisa sebutin satu-satu memang, tapi mereka sangat-sangat top. Mereka tahu cara step up the game ketika ada masalah. Mereka tahu cara step down the tension ketika lagi ada problem dan berurusan sama pihak ketiga. Tim gue sih luar biasa dan muda-muda, jadi gue punya harapan yang sangat-sangat tinggi lah buat perusahaan gue ke depan. Nah itu cara lu doktrinnya tuh gimana secara ininya awal-awal? Gue ulang-ulang aja, each one teach one, evaluate, execute. Terus lu gue selalu suruh bayangin gak? Ribuan tahun Asia berdiri, dari Genghis Khan nemuin Asia kecil, Asia besar, terus dia semua orang yang ada di Asia ini sampai kita semua punya 10% orang bumi punya gen Genghis Khan gitu ya. Terus kayak sampai ke titik ini pay per view ditemukan 1973. Berapa tahun lalu tuh ya?
52 tahun yang lalu. Belum pernah ada yang nge-crack pay-per-view. WBA ditemukan 104 tahun yang lalu, dia gak pernah menemukan ada pay-per-view di Asia yang nge-crack lebih dari 100 ribu. Dan gue bilang dari pertama kali kita debut. Kan debut pay-per-view UFC itu 78 ribu. Gue bilang kita 78 ribu satu aja. Atau kita 79 ribu aja. Kita punya posibilitas to be the best in this world gitu. Gue bilang gitu ke tim gue. Pas kita debut 300 ribu, lu bayangin gak? Kita semua anak-anak muda waktu itu timnya masih 12 orang. Kita adalah 12 orang gila dari Pulau Ribung. Itu kecamatan di Bekasi ya. Dari Pulau Ribung. Lu bayangin Asia manusianya ada berapa juta orang. Ada berapa miliar orang. Dan kita 12 orang di sini yang bikin top pay-per-view nomor 1 di Asia. Ya jadi seeing is believing kan. Kadang orang juga banyak yang ngerjain sesuatu tapi gak tahu hasilnya bakal gimana gitu. Ya gue kasih lihat walaupun kerjanya pakai iman kan. Iman kan believing without seeing kan. Faith itu udah ilmu paling mutlak lah. Ketika iman mereka menjadi sebuah barang yang bisa dilihat kembali sama mereka. They feel so powerful. Itu yang bikin mereka upgrade gitu. Wow, nah ini sekalian ya buat teman-teman mungkin yang belum tahu Selos ya. Pertama kali aku ketemu dia, aku bilang ini orang apa ya, aura positifnya itu luar biasa banget. Karena pertama kali kita ketemu bro, lu udah bilang sama gua, waktu itu lu masih fokus ke konten-konten yang lama lah, yang challenge-challenge. Dan lu bilang, ini lu lihat ya, tahun depan gua bakalan, jadi lu udah seoptimis itu loh. Dan gua tahu caranya nih kayak gini nih. Dan ya sampai sekarang energi itu benar-benar terbawa gitu. Dan itu yang harus sebenarnya dipunyai oleh setiap manusia. Punya apa ya, fire di dalam hidupnya dan percaya bahwa dia the best gitu loh. Melakukan yang terbaik di setiap langkah. Gue gak bilang kita the best sih. Itu terlalu berat sih Pak. Cuman we have the potential to be the best gitu. Gue selalu bilang gitu karena gue gak mau juga tim gue di atas angin or too high on themselves yang bikin mereka tuh jadi lupa daratan. Pekerjaannya juga gak akan bagus Pak buat orang-orang yang too high on themselves gitu. Iya. Apalagi ngomong sesuatu hal yang di luar kapasitas mereka. Jadi buat gua ya fire-nya penting tapi ya kayak intinya just keep upgrading yourself gitu. Jadi pecahkan rekor sebelumnya. Bukan gitu. Jadi gue selalu misalkan bilang gini. Misal gue bilang ke satu leader gue misalkan namanya Abel gitu. Sekarang lu bawain berapa orang? 5. Oke. Misalkan nih kita lagi evaluasi masalah. Dengan masalah yang sekarang lu hadapin. Menurut lu udah bisa pegang 10 orang belum? Belum. Ya udah naikin kapasitas lu, baca buku. Cari apa yang ya gitu, just keep upgrading aja. Lu nonton Solo Leveling gak? Nonton. Nah ya kayak gitulah. Oke, tapi gini, lu kan sekarang berarti udah di tahap yang ibaratnya jadi businessman banget nih kan ibaratnya gitu. Lu punya mentor gak sih yang ngasih ajar lu kayak tentang bisnis? Mentor bisnis. Kalau mentor kehidupan ada Denny Sumargo. Mentor bisnis? Gak ada gue mentor bisnis. Mentor bisnis gue nonton YouTube aja kali ya. Gue nonton YouTube. Cari. Baca buku. Gue cari orang-orang yang mungkin bisa relate sama gue gitu. Tapi kalau mentor kehidupan Denny Sumargo? Denny Sumargo. Apa satu pelajaran terbaik yang Denny Sumargo pernah taruh di lo? Nikmatilah perjalananmu gitu. Kalau dia bilang gini. Misal ada sebuah gunung yang sama. Misalkan gunung yang sama adalah 10 juta subscriber gitu. Gua dan elu gitu. Eventually kita lagi mendaki gunung yang sama. Which is kita akan mencapai si 10 juta subscriber itu gitu. Lu melakukan itu dalam waktu misalkan 1 hari. Gue melakukan itu dengan waktu misalkan ya 20-30 hari. 30 kali lebih lambat daripada lu. Menurut lu ketika lu mendaki 1 hari itu apa yang lu pelajarin? Atau apa yang lu dapat? Maksudnya gimana? Kalau gue mendaki 10 juta itu? Enggak, ya 10 juta dalam waktu 1 hari. Kalau gue 10 juta dalam waktu 30 hari lah. Apa yang gue dapat kalau sehari? Iya, yang pertama pasti kan lu dapat 10 juta subscriber itu dong. Terus apa lagi menurut lu? Bangga mungkin ya, happy. Oke, bangga, happy. Jadi yang Densu bilang di filosofi itu adalah lu misalkan mendaki, kita akhirnya dapat 10 juta juga sama. Betul. Lu dapat 10 juta, gue dapat 10 juta, bedanya gue 30 hari kan. Iya. Dalam 30 hari itu ketika gue gak ngasih batas si 10 juta itu dapatnya kapan, gue bisa menikmati gunung itu, gue bisa lihat apa yang ada di sekitar. Gue mempelajari hal lebih banyak pas lagi gue
on the journey of that 10,000 subscriber misalkan gitu. Kalau itu gunung beneran mungkin gue bisa bercengkrama dengan macan-macan, gue bercengkrama dengan rusa-rusa, gue bisa menikmati sungai-sungai gitu-gitulah intinya. Oke. Wow, itu filosofinya dalam juga ya. Lumayan. Intinya enjoy the process kan. Enjoy the Jangan sampai lu process. membandingkan diri sama orang. Comparison is the thief of joy pak. Itu gue yakin dari 100%. Jadi kayak kemarin gue rame digoreng ya sama clipper. Apa itu? IQ, tentang IQ. Oh iya. Buat gue jangan pernah membandingkan diri lu dengan orang lain hanya untuk menjatuhkan apalagi. Betul. Dan apalagi membandingkan diri lu dengan orang lain untuk lu berkecil hati. Karena buat gue itu comparison is the thief of joy. Bahasa Indonesianya adalah ketika lu membandingkan, lu mencuri kebahagiaan dari diri lu sendiri. Joy itu satu hal yang susah loh buat kita dapat. Jadi buat gue jangan pernah lu bandingin apapun yang lu punya dengan orang lain punya. Karena as long as you see what you do is working, nothing else matters. You good gitu. Apalagi what you doing is working and you have your number one supporter. Cuman butuh satu aja pak. Gue punya bini gue gitu ya. You good udah. Nothing else matter. Jadi betul. Itu yang gue jalanin dari kemarin sih. Iya dan ini yang gue baru realize sekarang ya. Gue kan perjalanan sebagai content creator 8 tahun nih bro. Yeah. Nah selama 8 tahun ini mungkin di 4 tahun awal itu bener-bener likes, views itu matters banget buat gue. Yeah. Kalau turun dikit gue sedih banget. Gue kayak wah gimana perkataan orangnya. Apa gue dikatain nanti followers beli dan lain-lain. Gue pikirin semua itu. Tapi di tahap sekarang yang let's say gue juga human. Tiba-tiba ada satu video gue yang kecil viewsnya atau apa. Gak penting sama sekali dan orang juga bahkan gak realize sebenarnya gitu loh. Gak ada yang setiap hari tuh nge-scroll sosmed lu untuk pelajarin lu tuh kecil kapan dan pas lu turun diketawain orang. Nah jadi poin apa yang gue mau sampaikan adalah lu gak usah sampai pikirin apa kata orang terlalu besar di hidup lu. Yang penting lu bisa kerja, lu bisa makan pakai duit itu, sisanya itu yang lu bilang gak penting sebenarnya gitu loh. Terus dengan pemahaman itu pengajaran lu di Sifluencer berubah gak pak? Dengan pemahaman yang barusan? Iya sangat-sangat mempengaruhi. Jadi gue bilang gini ke murid-murid. Gue bilang sekarang kalian sudah tahu cara ilmunya gimana cara untuk bikin konten viral. Kalian sudah punya nih di tangan ilmu. Jadi ketika itu terjadi misalnya kayak viewsnya kecil. Ngapain lu pikirin ini? Kan lu udah tahu caranya. Tinggal lu evaluasi kenapa ini kecil. Next time lu bisa viral kan. Beda cerita kalau lu gak tahu apa-apa, lu kecil viewsnya ya lu boleh sedih. Lu pikir ini hoki atau apa. Tapi begitu lu udah tahu, jadikannya sebagai pelajaran. Dan kalau lu udah sukses, evaluate juga kenapa ini bisa viral. Lu harus tahu kenapa viral, kenapa gak viral. Biar lu bisa improve terus. Gue bilangnya kayak gitu. Oke, bro, kalau gue boleh kasih pilihan, lu hanya boleh pilih satu. Lu lebih pilih jadi content creator as a sales atau sebagai CEO Beyond. Gak boleh dua-duanya. Beyond is my calling sih. Jadi lu bakal tinggalkan content creator demi fokus di Beyond. Tapi kan lu yang bikin pilihan. Iya, kalau buat gua konten kreator, businessman, promotor, MC, satu kesatuan ya, podcaster. It's just a label gitu. Gua nggak pernah mau label itu membatasi gua. Jadi buat gua mungkin you just define me, I just do me gitu. Jadi gua nggak penting sih mau apapun, yang penting gua ngelakuin itu bahagia gitu. Jadi gue gak pernah mau terbatas kayak oh gue influencer jadi gue gak bisa ngelakuin ini. Oh gue promotor gue gak bisa ngelakuin ini gitu. Oke, tapi kita kalau ngomongin income, kalau di posisi sekarang gue masih gedean Samuel Krisnya daripada si influencer. Oke. As a income gitu. Kalau di posisimu? Gue kan ada di Hoto juga ya. Iya. Jadi mungkin seimbang kali Pak karena they all make money ya bu. Gue bilangnya itu berkat ya. Jadi ketika misalkan content creating gue gak making money lebih besar daripada Hoto gue atau Beyond gitu. Gue gak peduli gitu. Coba maksudnya berarti sekarang posisinya bisnis lebih gede daripada creator ya? Setelah yang Beyond 5 ini? Iya jauh sih Pak. Kalau misalkan jauh. Karena memang content creating ya itu ada batasnya. Tapi ketika I don't define myself as apapun itu gitu. Gue gak pernah, itulah intinya adalah gue gak pernah bikin label itu tuh. Pokoknya apapun dikerjain aja dengan sepenuh hati gitu ya? Iya. Oke. Bro, lu merasa lu jago gak jadi seorang salesman? I think so. Karena kalau gue bilang gue gak pede sama apa yang gue lakukan ya mungkin gak akan kayak sekarang ya. Yes, nah sekarang ini pertanyaan sesungguhnya nih. Gimana caranya untuk orang bisa jago sales bro? Ala Selos. Lu percaya sama produk lu percaya sama produk lu percaya sama visi lu. As long as you see what you do is working, nothing else fucking matter. Just sell.
Hukum monetary itu semua dari pertukaran. Dulu barter, terus sekarang barang ditukar dengan mata uang yang disepakati sama seluruh dunia. Gimana caranya lu bisa nuker barang atau jasa jadi uang? Sesimpel itu aja. Terus lu kaliin aja. Jadi kayak hari ini lu bisa jual 1, good. Tomorrow 2. Hari ini lu bisa 2, tomorrow 3. Tomorrow 4. Tinggal gitu aja belajar. Belajar untuk do more by evaluate, and then execute gitu. Jadi menurut gua gak ada sih rumus buat jadi good salesman. Mungkin banyak orang bilang kayak, oh lu kalau misalkan marketing yang bagus adalah marketing yang soft gitu. Oh marketing yang bagus adalah marketing yang hard. Why you don't know? Kenapa lu gak lakukan both? Why? Yeah. As long as it is working gitu. Jadi buat gua gak ada teorinya sih pak. Gak ada teorinya. Jadi kalau misalkan lu tadinya bisa jual 1 dan lu merumuskan jual 100 itu harus ada cara A, cara B, cara C dan cara D yang lu lakukan dalam waktu 1 bulan. Do it all lah gitu. Oke. Nah sekarang lu jadi podcaster. Pernah gak lu kena kasus kayak gua nih yang misalnya gue pernah beberapa yang harus sampai take down videonya dan lain-lain. Gak pernah. Jalan-jalan mulus-mulus aja semuanya. Iya. Dan gua juga selalu gini. Kalau memang berbahaya, gue simpel gak usah upload sih pak. Buat gue video gak ada yang sayang gitu. Apapun yang gue buat gue gak pernah punya nilai sentimental. Jadi cacing, jadi naga. Udah gitu aja. Jadi apalagi tapi selama ini juga kalau misalkan gue ada videonya sih selama ini. Mungkin yang gue gak upload 2 atau 3 lah. Tapi sisanya semua aman sih. Karena menurut gue ada satu hal yang gue pelajarin bahwa ya gue mau tamu gue nyaman, keluar upload dan juga dia bisa menjalani hidupnya dengan nyaman gitu. Gue gak akan pernah mau ambil keuntungan dari tamu gue gitu. Jadi we just have a conversation aja. Oke, but kamu pernah kerjasama dengan brand gak yang bener-bener kayak rese banget? Soalnya aku juga beberapa kali sebagai influencer ada. Ada, tapi buat gue itu proses pembelajaran buat dua-duanya sih. Jadi kalau udah rese. Rese kayak gimana bro biasanya? Many things. Gue udah ngejalanin ini kan 5 tahun. Ada yang kerjasamanya langsung ke gue, ada yang kerjasamanya langsung ke Beyond, ada yang kerjasama atau bahkan gue sebagai hoto pun kan gue berurusan sama influencer gitu. Banyak juga influencer yang mungkin tidak sesuai dengan standar administrasi kita biasa melakukan hal gitu. And it's okay. Gitu. Gue ditipu pernah. Sama brand? Sama brand. Ditipu gimana? Dia lu udah upload tapi dia gak bayar? Ada yang begitu, ada yang gak sesuai kontrak, ada. Tapi ya udah aja buat gue lalu aja sih. Karena itu cuman nambahin duit doang ke gue dan gak mengurangi value apapun ke gue. Jadi gue move on aja gitu. Oke, misal gak sesuai kontrak. Dia dapat keuntungan dari gue dong. Good for them. Gua rugi, dari mereka rugi apa? Duit. Terus itu aja sih. Iya. Udah. Karena buat gue duit tuh alat. Gue gak pernah problemin duit. Duit berapa kek. Jadi misalnya kayak tadi lu bilang. Duit 30 M omset gitu. 25 M pay per view dan lain segala macam. Buat gue itu cuman angka. Jadi angka yang nantinya bisa buat naikin kapasitas. Buat bisa pakai ini, pakai itu, beli ini, beli itu gitu. Udah. Sesuai. Jadi gue ngelihat semua ini itu cuman rangkaian tombol. Tinggal gue pencet yang mana sesuai kegunaannya di saat yang tepat. Udah. Jadi kalau misal gue tipu. Gue gak perlu mencet tombol apa-apa ya gue jalan. I see. Udah. Oke. Apa satu hal pelajaran terbesar di hidup sales yang udah dipelajari selama 25 tahun ke belakang ini? Pelajaran terbesar? Ya. Bersyukur dan gue yang selalu jadi rema gue adalah perumpamaan tentang talenta sih. Jadi lu mau dikasih 1, mau kasih 3 tuh jadi runut ke semuanya tuh yang lu mau compare orang lu lebih pintar atau lu lebih bego atau lu lebih kaya atau lu lebih miskin. Itu gak ada problemnya gitu. Jadi bertanggung jawablah terhadap perkara-perkara kecil maka kau akan diberikan perkara-perkara besar. Karena Tuhan melepaskan berkat itu tiada batas. Kita cuma bisa ambil sesuai kapasitas gitu. Jadi banyakin bersyukur ya? Iyalah. Jadi ketika misal sekarang gue pusingin 1,5 juta yang nonton bajakan dan juga orang yang cuan 2M di Telegram itu yang ketahuan. Iya. Terus gue mikir lagi yang gak ketahuan. Terus gue mikirin berapa banyak duit gue bocor.
Oke, sekarang gue balik lagi ke analogi gue yang tadi. Rugi gue apa? Duit. Dia untung duit. Terus buat gue gitu doang. Jadi gue gak dapet duit yang mereka dapet. And then what? Selesai. Gue punya kemampuan juga kok buat make another 30 bill. Another 40 bill. Another 50 bill. Kayak yang gue bilang tadi, uang yang dikumpulkan itu cuma tinggal gimana caranya menukar barang dan jasa yang tadi sesuai dengan kali-kaliannya. Jadi misal gue mau ngumpulin duit 100 M dalam waktu 1 tahun. Ya tinggal gue bagi aja 100 M itu dari berapa acara, target acaranya harus berapa yang beli, harganya berapa. Udah gitu, gue selalu mikir gitu. Foto misalkan, gue mau punya target 1T 1 tahun. Ya udah 1T. Gue bagi berapa pouch yang harus gue jual per bulan. Udah gitu doang. Karena hidup cuma begitu. Gak nyampe. Ya udah evaluasi kenapa gak nyampe. Besok ya gitu. Misal tadinya pakai cara ABC. Gak works. Tadinya mesinnya mau dapat 1T. Gak taunya cuma dapat 800 M gitu kan. Kurang 200 M gitu. Nah ya udah dari ABC. Misalkan work semua. Apa yang harus ditambahin? D, E, F, G, H, I, J. Tahun depan keluarin lah semua jurusnya. Gitu. Oke, nah kalau misalnya kita ngomong ke anak sekarang nih ya. Gimana caranya untuk anak sekarang ini dapatkan 1 miliar pertamanya nih bro. Di era sekarang. Apa yang mereka harus lakukan? Do what you love. Do what you passionate about. Jangan pernah lu sampai menyesal lu melakukan hal yang lu gak cinta. Dan semua pekerjaan bisa mendapatkan 1 miliar pertamanya? Bisa. Apapun. Apapun pak. Oke. I started as a graphic designer actually. Oke. Gue dulu graphic designer dan sekarang gue begini. Dan gue tinggal upgrade aja kapasitas gue gitu. Jadi misal lu mau apa deh? Lu mau ngomongin apa deh? Coba lu kasih gue. Oke 1 M pertama gitu ya. Pekerjaan apa yang menurut lu gak bisa dapetin 1 M? Guru misalnya. Guru. Ya, misalnya. Iya sih. Oke, apa ya? Apa ya? Tukang angkot deh misalnya. Oke. Tukang angkot. Kalau lu bercita-cita dari supir angkot, lu gak akan pernah dapetin 1 M. Tapi kalau lu seneng banget bentuk angkot, lu passionate sama supir-supir angkot, lu mau memberdayakan lebih banyak lagi supir angkot, lu bisa dapat 1 M lu. Bikin sistemnya maksudnya. Bikin sistemnya. Ujung-ujungnya semuanya bisa asalkan lu tahu gimana cara mengemasnya. Basically kayak gitu kan. Yeah, learn how to monetize your skill. Let your skill pay the bill. Jadi lu jangan ngikutin misal orang ngajarin apa nih, kaya karena trading. Terus lu jadi mau trading. Orang kaya karena bikin promosi tinju, lu jadi mau bikin promosi tinju. Orang kaya karena jualan kelas influencer. Terus lu jadi mau bikin orang kaya karena bikin buku, terus lu jadi mau bikin buku. Do what you love. Itu semua cuman alat buat gua. Buku adalah bentuk archiving dari knowledge. Jadi knowledge tentang apapun, lu adalah seorang musisi. Lu hobi lu musik misalkan. Terus lu sekolah engineer. Lu bikinlah pedal buat bass. Lu bisa jalanin dua-duanya. Do what you passionate about. Terus kalau misalkan pedalnya misalkan lu hargain lah $200 gitu misalkan. Berapa tuh berarti 3,6 juta. 3,6 juta lu mau dapat 1 M. Ya 1 M bagi 3,6 juta. Lu dapat rumusnya. Terus tadi pakai cara tadi. Lu bisa jual 1. Good. Tomorrow jual 2. Lu bisa jual 2. Good. Tomorrow jual 3. Kalau lu mau jadi pesulap. Dari 0 tiba-tiba jadi 1 M. Lu gak akan pernah bisa. Iya pasti ada prosesnya. Iya. Oke, apa quotes terbaik yang pernah lu dapatkan dari orang lain? Gak pernah dapat quotes apapun gue dari orang lain. Tapi kalau misalkan. Masukan deh. Oke, ada satu ayat Alkitab. Oke, ada yang paling powerful sih. Roma 8 ayat 31. Ketika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan itu? Itu yang lu pegang sampai sekarang. Quotes. Iyalah, benar-benar gak ada yang bisa lawan pak. Maksudnya ketika Tuhan di pihak kita tuh mau orang mau lawan kayak apapun. Namanya Tuhan bisa patahkan kuasa kutuk. Tuhan bisa lemahkan musuhmu. Tuhan bisa angkat kamu lebih jauh. Itu semua real, janjinya iya dan amin. Wow. Kalau masukan terburuk yang lu pernah dapatkan dari orang lain apa? Udah pasti gue gak temenan sama orang itu sih. Tapi pernah gak lu dapat masukan terburuk? Gak mungkin ada di core memory gue sih pak. Kalau lu apa emang? Lu ngapain bikin ini pas 2017 teman gue bilang gini. Lu ngapain buat video di YouTube? Lu mending fokus untuk kerja di kantoran. Nah, untungnya waktu itu gue bener-bener patahin itu kan masukan itu. Quotes terbaik yang pernah lu dapatkan? Kok jadi gue it's only crazy until it happens. Jadi semuanya terlihat gila Mr. sampai. Beast. Bukan. Michael Todd. Pastor di Texas. Nah lu gak ada berarti masukan terburuk ya? Kayaknya gak ada yang berani ngasih masukan buruk ke gue dah. Oke, pertanyaan terakhir, Bo. Oke. Apa masukan terbaik yang lu bisa kasih sekarang ke semua yang menonton ini yang masih umur 20 tahunan? Be faithful.
Berimanlah terhadap apapun yang lu kerjakan. Mungkin lu belum kenal Yesus atau lu udah kenal Yesus. Bagus buat lu semua yang udah kenal Yesus. But be faithful. Berimanlah bahwa apapun yang lu kerjakan itu akan menjadi besar. Tanggung jawablah terhadap perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara besar. Terus do good. Dan jangan pernah, ya itu tadi, comparison is the thief of joy. Jangan pernah lu banding-bandingin orang yang lebih miskin daripada lu, atau lebih kaya daripada lu, atau yang lebih bertalenta daripada lu, atau yang gak lebih bertalenta daripada lu. Comparison is the thief of joy. So don't ever fucking compare yourself to any of your competitors or your rivals or apapun. Jadi jangan pernah lu bandingin. Just do fucking you. Checklist the fucking objective and then move on. Move on gitu aja. Keren banget. Bro, tapi ada satu pertanyaan terakhir banget. Oke. Ini aku penasaran banget. Apa yang menyebabkan Selos bisa seberiman ini kepada Tuhan Yesus? Apa titik baliknya? Oke, dulu gua adalah orang yang sangat sombong. Oke. Gua adalah orang yang suka berantem dan gua tahu persis gua adalah orang yang pintar. Gua udah tahu gua pintar dari gua lahir. Oke, gue selalu meremehkan orang. Gue gak pernah lihat orang. Mau tua, mau muda, gue anggap semua orang itu sama-sama di bawah gue. Itu sesombong itulah gue. Lanjut, akhirnya gue dulu sempat gue mengenal Tuhan, gue pelayanan dan lain segala macam. Ketika gue dikecewakan, buyar semuanya. Gue coba bangun menara Babel gue sendiri. Mau bikin brand, jualan ini, jualan itu. Try to get money lah. And then semuanya gagal. Gue dapat spiritual moment, gue cuma bisa nangis sambil mabuk, dan gue cuma bisa ngomong doa Bapa Kami berkali-kali. Itu pas saat mabuk itu ya? Iya. Oke. Terus gue dari situ gue mulai spiritual journey gue, baru Tuhan berbicara terhadap gue dari firman-Nya, dari Alkitab, dari orang-orang sekitar, dari apa yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup gue. Terus dari itu semua cuman dua yang gue minta selalu selain sehat dan lain segala macam adalah hikmat dan kebijaksanaan. Jadi biar gimana caranya gue ngomong itu gue berhikmat, dan ketika gue make decision itu gue bijaksana. Wow. Gitu. Kan Raja Daud juga mintanya itu doang Pak. Terus dia jadi top. Jadi titik baliknya itu karena dulu lu hancur terus gara-gara titik mabok itu ya? Doa Bapa Kami situ ya? Enggak, dari situ gue tahu bahwa gue gak akan pernah bisa lari dari Tuhan sesombong apapun gue. Gue mabok aja tanpa gue sadar, gue doanya Bapa Kami gitu. Ini bukan cerita yang gue buat-buat, memang ya itu spiritual journey orang kayak Tuhan bekerja lewat orang tuh lain-lain lah. Itu cerita gue ya, find yours, be faithful ya. Balik lagi. Tapi kenapa Yesus diantara sekian banyak yang lain? Apakah karena itu memang lu dari lahirnya udah Kristen terus akhirnya lu? Gue cukup beruntung jadi orang pilihan yang dari lahir gue udah Kristen. Gue udah mengenal Yesus dari lahir. Terus buat gue, kenapa Yesus? Dulu gue dari kecil udah dapat pemahaman kenapa dari semua agama ada cuman antikris doang. Gak ada anti yang lain-lain lah gitu. Betul juga. Atau kayak kenapa setan cuman ganggu Yesus gitu misalkan. Oke. Kenapa gak ganggu yang lain gitu. Oke. Ya cuman setan yang mencobai Yesus gitu menurut gue. Kayak ya terus menurut gue setelah gue pelajarin it all makes sense ya. Dari semua kisah nabi yang ada di Alkitab sebegitu tebelnya, dari Kejadian sampai Wahyu, ayatnya ada yang bilang begini, bahwa terang jalan kebenaran dan kasih hanya dari Yesus. Keselamatan cuma ada dari Yesus. Jadi barang siapa yang percaya Yesus sebagai sang juru selamat, ya pasti selamat gitu udah. Jadi stay aja kayak gitu dan memang benar. Jadi ya gue doa selama ini terhadap Yesus dan I live to represent Jesus. Sampai sekarang I live to represent him gitu. Lu gak malu untuk menyampaikan iman lu? Loh, orang itu yang bawa gue sampai sekarang kok. Wow. Jadi kan ada orang yang menyembunyikan bro karena takut di unfollow gitu-gitu. Unfollow aja kan gue bilang cuman angka. Duit gue hilang nih, duit gue hilang karena gue follow Jesus, gue gak masalah. Follower gue hilang, gue follow Jesus karena gue follow Jesus gak apa-apa. Anak gue nih misalkan Bion, Hoto dan semua perusahaan yang gue bangun, gue adalah momen-momen ya banyak Tuhan tuh taruh ke gue gitu. Itu hilang karena gue follow Jesus, gue gak apa-apa. Nyawa gue hilang karena gue follow Jesus, gue gak apa-apa. Gue no problem. Buat gue kayak kenapa lu harus malu gitu. Misal lu mau di follow karena
lebih banyak orang yang menganut agama ini. It just don't make sense. Itu kan gue bilang comparison is the thief of joy. As long as it works on yours, on your side gitu. You just do it gitu. Buat gue, Yesus benar-benar bekerja di atas gue gitu. Dan beyond itu menurut gue bukan soal kapasitas gue yang tinggi. Tuhan memantaskan gue sesuai dengan kapasitas gue. Dan gue bahkan nih, ini mungkin gue rada sombong, cuman gue ngomong ini pemahaman yang benar-benar bulat di gue. Tuhan itu naruh beyond itu di gue bukan cuman sebagai hikmat yang ditaruh ke gue sebagai bentuk ide gitu. Tuhan menaruh di gue dan membutakan yang lain. Karena menurut gue apa yang gue lakukan itu simple pak. Sumpah. Gue cuma ngikutin Tuhan aja. Wow. Jadi nothing complex about it. Jadi ketika lu tanya apa masalahnya ini apa gitu. Jadi ya gue cuman gimana caranya iman gue membuat gue kuat. Jadi gue jalan terus lurus. Terus gue gak stop udah gitu. Jadi hal yang tersulit adalah berkali-kali mau stop pasti 1000%. Karena masalah-masalah itu. Tapi ya gue gak stop.